warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Manajemen Hama Vertebrata Prodi Agroteknologi, konsentrasi hama penyakit tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Islam Makassar. Nah, di sini kami akan menjelaskan praktikum yang telah kami lakukan, yaitu mulai dari pemasangan perangkap hingga proses herbarium pada tikus sawah Rattus argentifenter. Dan yang pertama, pada proses pemasangan perangkap akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah Nadefa Rahman. Dan yang kedua, pada proses pembuatan pestisida akan dijelaskan oleh Saudara Andi Maulana Malik Ibrahim. Dan yang terakhir, saya Gita Febriani yang akan menjelaskan pada proses herbarium pada tikus sawah Rattus argentifenter. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nadefa Rahman, NIM 1901014014-052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkap tikus dan pemberian makanan pada tikus. Yang pertama, perangkap tikus. Jenis tikus yang kami peroleh yaitu tikus sawah atau Rattus argentifenter. Lokasi penangkapan tikus di salah satu sawah teman kami di Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Waktu yang dibutuhkan pada saat pemasangan perangkap 3 hari 2 malam, baru ada tikus yang masuk ke dalam perangkap yang kami gunakan. Adapun model perangkap yaitu berbentuk persegi panjang dengan menggunakan jaring kawat. Adapun umpan yang kami berikan yaitu ikan asin karena tikus menyukai bau yang menyengat. Kendala yang dihadapi pada saat menangkap tikus yaitu mungkin tikus sulit masuk ke dalam perangkap. Selanjutnya, pemberian makanan pada tikus. Pada hari pertama, tikus yang kami temukan dimasukkan ke dalam kandang yang telah disiapkan. Setelah tikus masuk ke dalam kandang, diberi makan masing-masing ubi dan keju sebanyak 20 kotak yang dipotong kecil-kecil dan diberi air. Dan ditutup rapat agar tikus tidak keluar. Hari kedua, tikus memakan 4 kotak ubi dan menyisakan 16 kotak di tempat makannya. Sedangkan untuk keju, tikus tidak memakan keju sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maulana Malik Ibrahim, NIM 1901014014-015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pestisida nabati yang terbuat dari daun limbah. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang, ataupun buah. Kemudian bahan-bahan ini diolah menjadi berbagai bentuk, antara lain bahan mentah berbentuk tepung, ekstra atau resin yang merupakan hasil pengambilan cairan metabolit sekunder dari bagian tumbuhan itu sendiri. Atau bisa juga bagian tumbuhan dibakar untuk diambil abunya dan digunakan sebagai pestisida. Beberapa tanaman telah diketahui mengandung bahan-bahan kimia yang dapat membunuh, menarik, ataupun menolak serangga. Beberapa tumbuhan menghasilkan racun, ada juga yang mengandung senyawa-senyawa kompleks yang dapat mengganggu siklus pertumbuhan serangga, sistem pencernaan, ataupun mengubah perilaku serangga. Pestisida dari bahan nabati sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi sudah lama digunakan, bahkan sama tuanya dengan pertanian itu sendiri. Sejak pertanian masih dilakukan secara tradisional, petani di seluruh dunia telah terbiasa memakai bahan yang tersedia di alam untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Pestisida nabati dapat dibuat dengan menggunakan teknologi yang sederhana yang dikerjakan oleh kelompok-kelompok petani. Pestisida nabati yang dibuat secara sederhana hasilnya dapat berupa larutan, hasil perasan, rendaman, ekstra atau rebusan dari bagian tanaman berupa akar, umbi, batang, daun, buah ataupun biji. Apabila dibandingkan dengan pestisida kimia, penggunaan pestisida nabati relatif aman dan murah. Beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati adalah limbah itu sendiri, biji serikaya, sirih, dan lain-lain. Kemudian adapun mekanisme pembuatan pestisida nabati dari daun limbah itu sendiri.
Pertama, blender kurang lebih 50 gram daun nimba segar dengan 1 liter air plus 1 ml alkohol, lalu aduk rata. Selanjutnya rendam kurang lebih 12 jam atau semalaman. Setelah itu, larutan hasil penyaringan kemudian ditambah dengan 1 gram deterjen atau 0,5 ml perata apsa, lalu aduk rata dan larutan siap disemprotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Febriani, NIM 190111041006. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses herbarium pada tikus sawah. Setelah dilakukan pembelahan, maka tikus tersebut disuntikkan alkohol dan formalin agar tikus tersebut dapat tahan saat diherbariumkan. Penyemprotan formalin dilakukan setiap hari agar herbarium tikus tahan lebih lama. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.